Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Sukma Ayu. Saya kuliah di Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi. Nah, sekarang saya menduduki kelas 4B dan 4. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah literatur review yang mana pada hal ini saya membahas tentang penerapan akuntansi murabahah pada pembelian atau kredit pada elektroproperti. Nah, mungkin teman-teman mungkin sering banget lihat di sampingnya, teman dekatnya, keluarganya, orang di sekitar tetangga itu melakukan pembelian secara kredit. Baik itu beli motor, beli rumah, beli TV, beli kulkas, beli semuanya. Rata-rata itu banyak pakai kredit, betul ya. Nah, cuman kadang ketika kita melakukan pembelian kredit di luar sana, itu banyak memakai sistem daya berbunga, ya enggak? Cuman kadang ada sebagian orang yang was-was, takut ketika pakai bunga nih, takutnya nanti jatuhnya riba, betul ya. Nah, terus mikir satu lagi, kalau pembelian cash itu terlalu banyak, nggak ada uang juga segitu, makanya biasanya nyicil. Nah, cuman ada nggak sih solusinya kita bisa melakukan pembelian cicil namun terbebas dari riba atau halallah gitu ya. Nah, banyak kok teman-teman di luar sana, bank-bank sekarang udah mulai melakukan bank syariah, atau mulai banyak nih perusahaan-perusahaan yang memberikan penjualan kredit itu secara syariah. Nah, pada kali ini tuh saya bahas tentang alam properti. Nah, seperti tentang alam properti. Nah, gimana sih caranya? Nah, kalau saya bahas itu tentang pendekatannya lebih ke murabahah, itu sistem bagi hasil ya, tanpa denda, tanpa biaya asuransi. Nah, gimana kelanjutannya? Teman-teman saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip, oke? Oke, yang pertama kita bahas tentang literatur review dan pengembangan hipotesis. Kita lihat kajian teori. Nah, pertama, sebelum kita lihat murabahahnya, kita lihat dulu pengertian dari perbankan syariah. Ada banyak pengertian dari perbankan syariah, undang-undang maupun menurut para ahli. Di sini saya mengutip dua pengertian, yaitu menurut undang-undang. Pertama, itu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 1, yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan. Selanjutnya kita lihat pengertian dari pembiayaan. Jadi di sini juga banyak pengertian menurut pembiayaan. Di sini saya mengutip itu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan menurut IAI 2931. Yang mana menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut IAI 2931, pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut. Pembiayaan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Jadi dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Nah, adapun tujuan dan jenis-jenis pembiayaan itu ada dua. Nah, itu berdasarkan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Nah, kalau tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, itu secara makro bertujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, secara mikronya bertujuan itu tujuan pembiayaan adalah untuk memaksimalkan laba, meminimkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan menyalurkan kelebihan dana. Nah, selanjutnya kita lihat dari pengertian murabahah itu sendiri. Banyak pengertian dari murabahah, baik dari undang-undang maupun dari para peneliti. Di sini saya ambil dua, itu berdasarkan undang-undang dan berdasarkan para ahli. Nah, pertama itu pengertian murabahah yaitu berdasarkan PSAK nomor 12 tentang akuntansi murabahah paragraf 5, yang mana dikatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 2009. Sedangkan menurut para ahli yaitu berdasarkan menurut Ismail 2013-138 ia mengatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan, seperti yang dikemukakan oleh Ismail. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli yang mana penjual menyebutkan harga perolehannya atau pokoknya dan menyebutkan keuntungan yang akan diterimanya berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya kita lihat pengertian dari pembiayaan kredit syariah. Nah, pembiayaan kredit syariah yaitu penyediaan dana oleh pihak bank atau oleh jasa konsultan lain berdasarkan kesepakatan antara pihak bank atau jasa konsultan lain dengan pihak yang dibiayai dan akan mengembalikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan mencicilnya dengan imbalan bagi hasil. Nah, selanjutnya kita lihat aplikasi pembiayaan murabahah pada elang properti. Nah, aplikasi pembiayaan murabahah pada elang properti. Nah, ini pertama itu akadnya murni jual beli. Nah, saya beri ilustrasi contoh yang mana hal pertama lakukan adalah pertama nih, nasabah mengajukan permohonan ke elang properti. Kemudian antara nasabah dengan elang properti melakukan negosiasi. Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dengan elang properti melakukan akad jual beli dan elang properti membeli barang kepada supplier. Supplier mengirim barang kepada nasabah. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati. Dan juga di sini tanpa bunga, yang ada keuntungan diambil dari pendekatan hasil dan jelas serah terima barangnya, tanpa pasal denda dan juga tanpa biaya asuransi. Jadi, dari di atas dapat disimpulkan bahwa elang properti untuk menggunakan transaksi syariah, yaitu menggunakan penerapan murabahah yang mana murni sistem jual beli, yang mana elang properti menyebutkan biaya perolehan dan keuntungan yang akan diambil berdasarkan kesepakatan bersama-sama. Namun pembayarannya dilakukan dengan penangguhan atau dicicil dengan jangka waktu yang disepakati, dengan membayar uang muka terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh elang properti.
Selanjutnya kita lihat PSAK 102 akuntansi murabahah. Jadi kita lihat dari karakteristik dari PSAK 102 itu sendiri. Jadi menurut PSAK nomor 102 paragraf 6, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dan dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Dan dari paragraf 7, murabahah yaitu berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang dipesannya. Yang tidak mengikat ini misalnya seperti pembelian cicilan atau kredit. Dan dalam murabahah pesanan pengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Dan sedangkan menurut paragraf 8, karakteristik dari PSAK yaitu pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Sedangkan menurut paragraf 9, yaitu akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga, yaitu harga dalam akad yang digunakan. Dan paragraf 10 yaitu menyatakan dari karakteristik PSAK 102 adalah harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Paragraf 11 mengatakan bahwa diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi: pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atau pembelian barang. Kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Oke, selanjutnya, kita lihat perlakuan akuntansi terhadap murabahah. Di sini sangat banyak akun. Juga dibagi juga. Pertama itu akuntansi untuk penjual, dan juga ada akuntansi untuk pembeli, serta ada juga akuntansi untuk penyelesaian utang piutang bermasalah untuk kreditur. Pertama kita lihat akuntansi untuk penjual. Pertama yaitu pada saat perolehan. Maka kita akan buat jurnalnya, yaitu kita debit murabahah kredit kas. Dan selanjutnya yaitu jurnal jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat akan ditanggung penjual. Maka kita buat jurnalnya, yaitu kita debit beban penurunan nilai serta kredit aset murabahah. Dan jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, maka kita buat jurnalnya debit kerugian serta kita kredit aset murabahah. Dan juga ada juga jurnal selanjutnya, yaitu apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka kita akan buat jurnalnya debit murabahah dan kita kredit kas. Namun jika terjadi setelah akad murabahah kewajiban kepada pembeli, maka kita debit kas serta kita kredit utang. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan keuntungan murabahah, maka kita buat jurnalnya, yaitu debit kas serta kita kredit keuntungan murabahah. Dan jika terjadi setelah akad selanjutnya kita lihat beberapa penelitian dahulu yang telah dilakukan. Pertama itu penelitian dari Hayatunufus Muhammad Yunus 2013 yang berjudul yaitu analisis pada penerapan PSAK nomor 105 atas pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Metodenya yaitu menggunakan hasil data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Tbk diberikan dalam bentuk modal kerja berupa kas, aset, non-kas, dan dalam menetapkan besarnya bagi hasil digunakan metode revenue sharing, dan pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105. Yang kedua yaitu penelitian dari Dian Gunawan 2013 yang berjudul penerapan PSAK 107
atas transaksi ijaroh pada PT BNI Syariah Cabang Makassar. Metode analisis data deskriptif kualitatif hasil penelitian jadi hasil penelitiannya itu adalah secara keseluruhan Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan pengakuan serta penyajian transaksi ijaroh pada laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan PSAK nomor 107. Nah, ketiga yaitu penelitian menurut Banintia 2013 yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 102 pada produk kepemilikan emas dan PSAK 107 pada produk gadai emas pada Bank BNI Syariah. Metode analisis data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah secara keseluruhan Bank BNI Syariah telah menjalankan dan menggunakan pedoman akuntansi PSAK 102 dan PSAK 107 pada produk perlakuan akuntansinya untuk produk pada gadai emas dan kepemilikan emas. Selanjutnya kita lihat metode dari penelitian ini. Nah, penelitian ini dilakukan pada Elang Properti yang beralamat di Jati, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kita lihat jenis dan sumber data. Jadi, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data yang berhubungan dengan karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata, seperti profil perusahaan dan prosedur pembiayaan motor dengan menggunakan akad murabahah, dan data kuantitatif. Data yang berwujud angka-angka seperti data-data perlakuan akuntansi dalam pembiayaan motor dengan menggunakan akad murabahah pada tahun 2014. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer, data yang langsung diperoleh dari sumbernya, seperti prosedur pembiayaan motor dengan menggunakan akad murabahah dan perlakuan akuntansi murabahah, dan data sekunder, data yang diperoleh yaitu dengan mempelajari buku-buku Undang-Undang Bank Syariah, PSAK 102, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Nah, selanjutnya kita lihat dari metode pengumpulan data. Jadi, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu pertama, metode dokumentasi mengumpulkan data sekunder, yaitu pencatatan akuntansi pembiayaan motor dengan menggunakan akad murabahah. Kedua, yaitu metode wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan motor dengan menggunakan akad murabahah. Ketiga, metode kepustakaan dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan dan motor dengan menggunakan akad murabahah. Selanjutnya kita lihat hasil dan pembahasan. Nah, kita lihat penerapan akuntansi murabahah terhadap Elang Properti. Jadi, Elang Properti itu merupakan pembiayaan murabahah yang bersifat konstruktif, di mana Elang Properti itu menyediakan pinjaman data uang membeli motor, dan sebenarnya juga melakukan peminjaman yang lain seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Cuman peneliti pada hal ini yaitu lebih ke fokus pada pembelian motor secara kredit. Nah, jadi yang diperlukan oleh calon penerima kredit untuk dibayar kembali saat jatuh tempo dengan cara cicilan dan batas maksimal cicilannya selama 3 tahun. Pada saat akad, pembiayaan motor diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pembiayaan yang diberikan dan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan motor pada Elang Properti Cabang Padang, keuntungan disebut margin yang merupakan pendapatan Elang Properti, di mana besarnya margin telah ditetapkan oleh Elang Properti Cabang Padang. Marginnya yaitu sebesar 30% untuk 1 tahun, 40% untuk 2 tahun, dan 50% untuk 3 tahun, dan wajib memberikan uang muka sebesar 20%
untuk elang properti ini tidak mengambil biaya asuransi, biaya administrasi, denda, dan biaya-biaya lainnya. Namun hanya mengambil itu hanya tentang margin saja. Sedangkan pada saat penandatanganan pernyataan serah terima akad motor dengan akad murabahah di elang properti cabang Padang, yaitu terdapat poin-poin sebagai berikut. Pertama, yaitu ada definisi akad murabahah. Kedua, di sana tercantumkan harga barang dan juga tercantumkan juga bentuk pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan serta realisasi murabahah dan juga pelunasan pembelian, jaminan pembiayaan, penyelenggaraan rekening, kuasa bank atas rekening penerima pembiayaan. Selanjutnya kita lihat analisis penerimaan permohonan pembiayaan motor kredit. Jadi, permohonan pembiayaan dan syarat-syarat motor kredit itu diajukan ke elang properti cabang Padang. Lalu, tim pembiayaan motor kredit memverifikasi kelengkapan berkas syarat-syarat motor kredit. Setelah berkas dinilai telah lengkap, maka pihak elang properti meninjau ke lapangan atau on the spot atau melihat langsung motor yang akan dibeli. Memverifikasi calon nasabah apakah berkas yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari calon nasabah. Analisis yang digunakan oleh elang properti cabang Padang adalah analisis pertama, yaitu karakter, yang mana karakter adalah keadaan watak atau sifat dari calon penerima pembiayaan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Untuk mengetahui karakter calon penerima pembiayaan, maka dilakukan wawancara dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dapat diketahui karakter calon penerima pembiayaan. Elang properti cabang Padang juga mencari informasi Bank Indonesia tentang calon penerima pembiayaan, apakah calon penerima pembiayaan mempunyai hutang di bank lain dan apakah calon penerima pembiayaan mempunyai kredit macet. Kedua, yaitu kapital, yang mana kapital merupakan modal atau penghasilan yang dimiliki ataupun yang diterima oleh calon penerima pembiayaan. Untuk menghitung penghasilan minimal dari calon penerima pembiayaan agar dapat diterima pembiayaannya, maka cicilan motor kredit haruslah minimal. Yang ketiga yaitu capacity atau kapasitas. Jadi, kapasitas merupakan kapasitas calon penerima pembiayaan atau pengusaha dalam mengelola modal untuk mendapatkan laba dan memenuhi kewajibannya. Bagi calon penerima yang bekerja pada perusahaan, maka perusahaan dan tempat bekerja juga menentukan dalam penerimaan permohonan. Keempat, yaitu conditional of economy. Jadi, kondisi ekonomi merupakan situasi kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan atau tempat calon penerimaan pembiayaan kerja. Yang sangat diperhatikan dalam analisis 4C adalah karakter. Bila calon penerima pembiayaan dianggap memiliki karakter yang buruk, walaupun memiliki penghasilan yang cukup, maka permohonan pembiayaan akan ditolak. Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah memberikan keputusan, menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Bila dianggap layak menerima pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diberikan oleh marketing officer yang dituangkan dalam nota analisa pembiayaan NAP. Selanjutnya kita lihat kesimpulan dari literatur review ini. Kesimpulannya yaitu adalah bahwa elang properti cabang Padang telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, elang properti cabang Padang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Analisis 5C sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit kepemilikan motor di elang properti cabang Padang. Perbedaan antara bunga bank konvensional dan bank syariah
dilihat dari penetapan margin. Untuk penetapan margin pembiayaan motor kredit pada uang properti, yaitu perhitungannya fix, tetap sesuai akad. Apabila dalam tahun pembiayaan terjadi kenaikan suku bunga, nasabah akan membayar angsuran sesuai margin yang telah disepakati dalam akad. Beda halnya dengan bank konvensional, pembayaran asuransi harus disesuaikan dengan besarnya suku bunga terjadi kenaikan. Sedangkan sarannya adalah seharusnya dalam menetapkan margin uang properti cabang Padang harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu adanya tawar-menawar dalam kesepakatan penentuan margin untuk pembiayaan motor kredit antara pihak uang properti. Jadi sarannya yaitu adanya dari uang properti, yaitu tawar-menawar dalam kesepakatan penentuan margin. Dan saran kedua yaitu agar pembelian motor kredit dalam properti cabang Padang lebih diminati masyarakat, bank properti seharusnya bisa melaksanakan prosedur serta realisasi pembayaran murabahah dengan cepat untuk kenyamanan nasabah dan uang properti cabang Padang. Oke, daftar rujukan atau daftar pustaka. Di sini banyak banget daftar pustaka yang peneliti ambil dari berbagai peneliti, dari jurnal, dari buku, maupun dari Google. Dan undang-undang juga yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Oke, sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.